Memperingati Hari Besar Islam ini sudah setiap tahun kita laksanakan. Tapi kita berharap jangan hanya sekedar seremonial, tapi perlu kita menimba, memikirkan, memahami, dan melaksanakan apa sebenarnya esensi dari peringatan itu. Jangan sampai ada sebuah cerita, Bapak Ibu. Dulu ada seorang suami, dia pesan kepada istrinya, "Dek, abang mau ke sawah, abang tidak pulang tengah hari, tolong diingat ya, jangan sampai lupa." Nah, maksudnya si suami ini ingat abang tidak pulang tengah hari supaya diantarkan nasi ke sawah. Tapi pesannya begitu, tidak sampai kepada tolong antarkan nasi ke sawah, enggak, cuman, "Dek, abang mau ke sawah, ya, ingat-ingat ya, jangan sampai lupa." "Oh iya bang," kata si istri. Berangkatlah si suami ini ke sawah, bekerja di sawah. Ditunggu jam 11, istri belum datang. Jam 12 belum datang. Kiri kanan sudah pada berhenti. Dia belum berhenti karena istrinya belum datang. Sudah jam 12 lewat. Sudah masuk waktu zuhur, istrinya belum datang juga. Dengan perut yang lapar, kesal, akhirnya dia pulang. Jadi pulanglah dia ke rumah. Rupanya rumahnya lagi tertutup tapi tak terkunci. Langsung diterjangnya pintu. Didapatinya istrinya lagi duduk sambil goyang-goyang di atas kursi goyang. Marah suaminya ini. "Kamu tidak ingat pesan abang ya? Ya. Sampai abang tunggu-tunggu sampai jam 12 enggak datang juga." Marah-marahlah si suami. Kata si istri, "Tunggu dulu bang, jangan marah dulu. Justru saya duduk di sini mengingat abang itu. Ya, dari tadi saya begitu abang berangkat, saya duduk di sini bergoyang-goyang sambil mengingat abang." "Ya bukan begitu maksud abang. Ingat abang tidak pulang tengah hari, maksud antarkan nasi ke rumah, ke sawah. Antarkan nasi ke sawah, bukan ingat-ingat aja." "Ya kenapa nggak ngomong?" katanya. Nah, karena si suami tadi ngomongnya begitu. Abang tidak pulang tengah hari, ingat-ingat abang di sawah. Nah, itu aja pesannya. Nah, tapi maksudnya itu kalau diingat tengah hari itu artinya makan gitu ya. Tapi istrinya nggak nyambung. Malah duduk di kursi goyang, malah ngingat-ngingat abangnya itu. Nah, jangan sampai seperti itu, Bang. Ya. Datang waktu bagi ganti tahun, peringatan, ganti tahun, peringatan, ganti tahun, peringatan, terus begitu. Tapi apa sebenarnya esensi dari peringatan itu? Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa untuk menyelaminya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, paling tidak momentum dari peringatan ini ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan, melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Dan yang ketiga, kita coba mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mencintai? Sudahkah kita mencontohnya? Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira yang sangat penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kita mengadakan peringatan ini tentunya kita ingin meningkatkan rasa kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita harus mencintai beliau? Ya, karena
Beliau sudah mengatakan, ya, man ata'ani faqad atallah wa man asari faqad asallah. Ya. Siapa orang mentaati aku sama dengan mentaati Allah. Siapa orang yang mendurhakai aku sama dengan mendurhakai Allah. Artinya siapa orang mencintai aku berarti dia mencintai Allah. Siapa orang membenci aku berarti dia benci sama Allah. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu ya, kita mencintai junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliau sangat mencintai kita. Pernah suatu ketika beliau berkata kepada para sahabat, saya rindu dengan ikhwanku. Kata sahabat, kami juga ikhwan ya Rasul. Bukan, kalau kalian sahabatku. Jadi sahabat itu orang yang hidup ya bersama Nabi di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Dia hidup di zaman Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Itu adalah sahabat. Kalian bukan ikhwanku tapi sahabatku. Terus yang ikhwan itu siapa ya Rasul? Umatku yang belum pernah ketemu aku tapi mereka sangat mencintai aku. Itulah ikhwanku. Aku rindu dengan ikhwan. Jadi belum lahir kita ke bumi ini, Rasul sudah merindukan kita, Bapak Ibu. Ya. Belum lahir kita ke muka bumi ini, Rasul sudah merindukan kita. Bahkan ketika beliau akan berulang ke rahmatullah, yang selalu dalam ucapan beliau, dalam pikiran beliau, ummati, ummati, umatku, umatku. Dia gak mikirkan hartanya, enggak. Ya, dia nggak nyebut anaknya, enggak. Yang disebutnya ummati, ummati, umatku. Ya. Bahkan sampai nanti di akhirat, ketika orang sudah pada masuk surga, beliau keluar sebentar. Mau kemana? Kata Allah, mau mencari umatku ya Allah. Kalau ada yang masih dalam neraka, dicari oleh beliau. Sampai-sampai beliau menunggu di telaga Kausar. Jadi ada telaga Kausar namanya, itu adalah telaga Rasul. Di telaga Kausar itu Bapak Ibu, kalau andaikan turun ke bumi ini, seteguk saja kita minum, itu seumur hidup nggak bakal haus lagi. Itu telaga Kausar. Itu beliau menunggu di sana untuk memberikan minum kepada kita, memberi minum kepada kita selaku umatnya. Ditunggu sama beliau, diberikan satu-satu. Begitu kecintaan beliau dengan kita. Pantaslah kalau kita juga harus mencintai beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalau disebut nama beliau Muhammad harus disambung dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita berusaha meningkatkan kecintaan kita kepada beliau ya. Di samping itu juga kita perlu juga untuk mencontoh ya. Mencontoh apa yang beliau terapkan dalam kehidupannya. Apa yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW? Paling tidak ada 9 poin yang perlu kita contoh, yang mungkin sudah sering kita lantunkan dalam doa ya. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan akhiran zahiran batinan qaulan fi'lan ta'atan ibadatan amalan sholihan. Nah, ini yang perlu kita contoh dari beliau ya. Pertama, awalan, awal Muhammad, akhiran, akhir Muhammad, zahiran, zahir Muhammad,
batinan batin Muhammad. Nah, ini perlu kita contoh. Bagaimana beliau menempatkan dan menerapkan yang 4 ini. Qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, dan amalan salihah. Jadi 4 yang pertama itu urusan ke dalam. 5 yang belakangan ini itu masalah yang di luar. Nah, kalau boleh kita katakan yang 4 itu urusan hakikat dan yang 5-nya urusan syariat. Jadi artinya yang kita contoh dari Rasul itu adalah syariat dan hakikat. Nah, banyak kita ini baru berkutat di urusan syariatnya, tapi di bidang hakikatnya itu yang kadang-kadang kita kesampingkan. Ya. Padahal dua-duanya sebenarnya tidak boleh ditinggal salah satu. Syariat tanpa hakikat itu sama dengan tubuh yang tak ada nyawa. Ya. Kalau hakikat tanpa syariat, ibaratnya ada nyawa, tak ada tubuh. Nah, makanya perlu ada syariat dan hakikat. Ada tubuh, ada nyawa. Ya. Nah, kalau ada tubuh tapi nggak ada nyawa, apa namanya? Bangkai. Ya. Makanya Syekh Athaillah mengatakan, al-amal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti bangkai, seperti patung. Bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Apa itu rahasia ikhlas? Rahasia ikhlas zikir. Zikir menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau amal tidak ikhlas sama dengan patung. Salat tidak ikhlas, patung salat. Sedekah tidak ikhlas, patung sedekah. Haji tidak ikhlas, patung haji. Nah, begitulah amal ibadah yang tidak ikhlas tidak ubahnya seperti patung. Tidak bisa menolong kita. Oleh karena itu Rasul mengatakan jangan bikin patung. Nah, artinya kalau kita beramal harus dengan ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana beliau menyikapi agama ini juga perlu kita contoh. Ya, nah. Pernah satu ketika ada serombongan orang kafir Quraisy, ya, datang kepada Abu Talib. Ya. Abu Talib itu adalah paman Nabi. Jadi datanglah serombongan orang kafir Quraisy ini tadi menghadap kepada Abu Talib. Abu Talib, kebetulan Nabi tidak ada di rumah. Tolong sampaikan sama anak keponakanmu itu. Apa sih maunya dia? Kok mau-maunya nyebarkan agama baru itu? Ngerusak agama nenek moyang kita ini. Tolong sampaikan kepada dia. Kami minta dia hentikan dakwah agama barunya itu. Ya. Kalau dia mau jadi orang kaya, banyak duitnya, karena dia berdakwah itu mengharapkan uang yang banyak, kami siap mengumpulkan harta kekayaan di tanah Arab ini, kami serahkan kepada dia sehingga dia menjadi orang yang paling kaya di sini. Kalau dia dakwahkan agamanya itu supaya dia jadi raja yang dihormati, kami siap mengangkat dia sebagai raja, pemimpin. Tapi kalau dia dakwahkan agama barunya itu supaya mendapatkan perempuan cantik, istri yang cantik, kami siap mengadakan kontes. Kami pilih perempuan yang paling cantik, kami akan serahkan sama dia. Asalkan dia hentikan penyebaran agama barunya itu. Ya, sesudah itu pulanglah utusan tadi. Begitu mereka sudah pulang, nggak lama setelah itu datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil oleh pamannya.
Ya Abu Talib. Nah sini dulu. Ada apa paman? Ini barusan datang tadi utusan dari pihak kafir Quraisy. Mereka minta supaya kamu hentikan penyebaran agama baru itu. Mereka menawarkan, kalau kamu kepingin kekayaan, mereka siap mengumpulkan harta supaya diserahkan sama kamu sehingga kamu paling kaya di tanah Arab itu. Kalau kamu kepingin jadi raja, mereka siap ngangkatnya sebagai raja. Kalau kamu kepingin istri yang cantik, mereka siap mengadakan pemilihan perempuan tercantik di tanah Arab diserahkan sama kamu. Yang penting kamu hentikan ajaran agama barumu itu. Itu kata mereka. Cuman terserah Ananda. Ya, Ananda yang lebih tahu. Apa jawab Nabi SAW? Paman, sampaikan kepada mereka, biarpun matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk menyiksaku, agar aku menghentikan dakwah agama ini, biarlah aku binasa daripada saya akan meninggalkan dakwah agama ini. Ya. Meskipun tersiksa, artinya biarpun matahari di tangan kanan, bulan tangan kiri untuk menyiksa, tidak apa-apa. Ya. Daripada saya akan menghentikan dakwah agama ini. Nah, sudah ya. Disampaikanlah itu. Beliau tidak mau mengikuti ajakan mereka. Begitu teguhnya Rasulullah SAW mempertahankan akidah, mendakwahkan agama baru, agama Islam ini. Karena ajakan yang pertama ini enggak berhasil, datang lagi mereka. Ya Muhammad, baik, kalau ajakan kami yang pertama tidak bisa kau penuhi, sekarang kami minta kita berdamai saja. Ya, kita berdamai saja. Kalau di hari Jumat kalian sholat Jumat, kami ikut. Tapi di saat kami menyembah patung berhala kami, ajak pula pengikutmu nyembah kami, nyembah patung berhala kami. Langsung turun ayat, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyad. Ya. Turun ayat itu, wahai orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya takkan pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tak perlu menyembah apa yang aku sembah. Saya tidak akan sekali-kali menyembah apa yang kalian sembah. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Itu tegas Bapak Ibu. Jadi kalau urusan akidah tidak ada kompromi. Ya, maka berkali-kali saya katakan waktu pengajian subuh, kalau sudah menyangkut akidah, tidak ada lagi istilahnya, oh ini budaya lokal, bukan agama. Ya dah. Sejauh memang tidak bertentangan dengan akidah, silakan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan akidah, enggak ada budaya lokal. Harus disesuaikan dengan akidah. Apapun budaya lokal yang sudah ada, apapun perbuatan-perbuatan yang sudah turun-temurun, kalau sudah bertentangan akidah, wajib tinggalkan. Yang harus kita tegakkan adalah akidah. Kalau boleh budaya lokal itu diteruskan meskipun bertentangan dengan akidah, tentu berhala-berhala yang bergelantungan di Ka'bah dulu dibiarkan sama Rasul. Tetapi tidak, dibuang semua sama Rasulullah SAW. Ya, ini Bapak Ibu, itu yang pertama yang perlu kita contoh. Ketegasan beliau dalam memegang teguh agama ini. Sebab di akhir zaman ini, kata Nabi SAW, orang memegang agama itu seperti memegang bara api. Ya. Digenggam panas, dilepas sayang.
Akhirnya lepas gini-gini aja. Nah, jadi nggak kuat megang agama. Megang agama kalau ada untungnya, kalau tak ada untungnya agama ditabrak. Ini namanya megang bara api. Kalau ada untungnya baru dipegang agamanya. Ya, begitu mau pemilu misalnya udah pakai koko semua itu. Ini jadi jangan sampai agama itu jadi alat ya untuk mencapai satu tujuan duniawi gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai kita seperti memegang bara api. Pernah sahabat tanya ya kepada Rasul, bagaimana sikap kami ketika di masa itu terjadi? Ya. Kan Nabi mengatakan, saya ti'ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu dinuhum dananiruhum wa himmatuhum butunuhum wa qiblatuhum nisa'uhum. Akan datang satu masa nanti, kata Rasul, agama itu tinggal nama saja. Apa agamamu? Islam, tapi ajarannya tidak terlaksana. Nanti pada akhir zaman, kata Nabi, akan terjadi ya bahwa Islam itu cuma tinggal nama ya la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak tinggal dari Islam kecuali nama ya. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak tinggal dari Al-Quran kecuali tulisan ya. Tapi ajarannya tidak terlaksana. Dinuhum dananiruhum, agama mereka duit. Kalau zaman Nabi dulu orang mengorbankan harta untuk menegakkan agama, di zaman akhir orang mengorbankan agama untuk dapat harta. Itu dinuhum dananiruhum. Wahimmatuhum butunuhum, cita-cita mereka ngisi perut. Gimana supaya perut berisi walaupun akan menabrak agama. Itu terjadi di akhir zaman. Wa qiblatuhum nisa'uhum, kiblat mereka perempuan. Mana? Mereka takut mati dan hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, lalu sahabat tanya, bagaimana sikap kami ketika itu? Rasul menjawab, gigitlah agama itu dengan taring kalian. Kalau gigit pakai taring kan kuat, Pak. Jangan hanya gigit dengan gigi depan. Ya, kalau gigi depan nggak kuat. Gigit pakai taring. Hatta walaupun kalian akan mati dengan memakan dedaunan di hutan rimba, itu lebih baik daripada akan ikut huru-hara akhir zaman. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini bagaimana kita mencintai Rasul dan juga kita mencontoh bagaimana boleh menyikapi agama ini dan bagaimana boleh menjalankan agama itu. Dan bukan hanya beliau, ya, termasuk para sahabat, para istri beliau, ya, begitu mereka berpegang teguh dengan agama. Siti Khadijah radhiyallahu anha, ya kita kenal beliau itu konglomerat di zamannya, orang terkaya di kota Mekah ketika itu, ya, orang terkaya, banyak karyawannya. Nabi SAW yang mendaftar ketika itu menjadi salah seorang karyawan beliau, membawa barang dagangan sampai keluar daerah. Tapi setiap Rasulullah SAW pulang menyetorkan hasil dagangannya untung terus, nggak pernah rugi. Dan beliau sangat jujur. Pendek cerita, akhirnya Siti Khadijah
tertarik dengan beliau dan beliau melamarnya. Sehingga nikahlah dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu nikah itu umur Siti Khadijah sudah 40 tahun. Sedangkan Nabi baru 25 tahun. Kuasa Allah, walaupun umur sudah 40 tahun, begitu nikah seperti gadis 17 tahun. Nggak sama zaman sekarang, Pak. Sekarang gadis 17 tahun seperti 40 tahun. Nah, nikahlah. Nah, begitulah berkeluarga. Ya. Pendek cerita, harta kekayaan beliau diserahkan kepada Rasul untuk menegakkan agama Allah. Setelah beliau diangkat jadi Rasul, umur beliau sudah 40 tahun, beliau menerima wahyu sehingga beliau menjadi Rasulullah. Nah, yang diawali dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Di Bapak Ibu yang saya hormati, pendek cerita, ya setelah Rasul mendakwahkan agama ini, gitu ya, harta kekayaan Siti Khadijah diserahkan kepada Rasul untuk biaya mendakwahkan agama sampai habis hartanya. Ya, hartanya sudah habis. Satu ketika beliau di rumah sambil memangku putri beliau Siti Fatimah. Pulanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didapatinya ya beliau Siti Khadijah lagi memangku anak beliau yaitu Siti Fatimah. Akhirnya diambil sama Rasul, digendong. Ya. Masuk ke kamar, lalu kemudian si bayi, si anak tertidur. Ya. Lalu kemudian Rasul pun tidur di atas paha Siti Khadijah. Ya. Sedang tidur begitu, tiba-tiba ada air turun ke pipi Rasulullah. Rupanya Siti Khadijah menangis sambil membelai kepala Rasul. Bercucuran air mata Siti Khadijah sambil beliau membelai kepala Rasulullah SAW. Air matanya jatuh ke pipi Rasul. Rasul pun terbangun. Kenapa kau menangis? Apa kau menyesal dengan menikahi aku? Enggak ya Rasul. Apa kau menyesal karena hartamu sudah habis? Enggak ya Rasul. Lalu kenapa kau menangis? Apa jawab Siti Khadijah? Saya ini sudah tua ya Rasul. Perjuanganmu untuk menegakkan agama ini belum selesai. Saya khawatir kalau satu saat nanti saya dipanggil oleh Allah duluan, siapa nanti yang akan membantumu untuk menegakkan agama Allah ini? Itu yang saya pikirkan. Kalau nanti ya Rasul, Allah mentakdirkan saya sudah berkalang tanah di alam kubur, sedangkan engkau akan mendakwahkan agama ini ke satu tempat, tapi kau tidak bisa sampai ke tempat itu kecuali pakai jembatan. Andaikan bisa dimanfaatkan, galilah kuburku nanti, ambil tulang belulangku, bikin jembatan agar kau sampai ke tempat itu. Artinya jangankan harta kekayaan yang sudah ada, sampai tulang belulang pun kalau memang bisa digunakan untuk menegakkan agama ini, silahkan ambil. Begitu Siti Khadijah radhiyallahu anha menyikapi. Biarpun hartanya sudah habis, sampai pun tulang belulangnya, kalau memang ada gunanya untuk menegakkan agama ini, silakan ambil. Beberapa hari kemudian
Rasulullah SAW mengajak Siti Khadijah radhiyallahu anha, sore-sore, Bu, ayo kita jalan dulu. Mau kemana? Itu ke kaki Bukit Uhud. Tuh bawa tuh keranjang kosong. Berjalanlah berdua, bawa keranjang kosong. Sampai di kaki Bukit Uhud, Rasulullah SAW mengambil sebingkah batu sebesar tinju. Alhamdulillah, rizqum min Allah. Ini ada rezeki dari Allah. Ditaruhnya batu itu di atas keranjang, di dalam keranjang. Rupanya emas murni. Batu jadi emas murni. Siti Khadijah belum ngomong apa-apa, lihat aja. Jalan lagi. Nggak lama setelah itu beliau ngambil lagi sebingkah batu 2 kali lebih besar dari yang pertama. Alhamdulillah, ini ada rezeki dari Allah. Taruh lagi, rupanya emas pula. Masya Allah. Dah 2. Jalan lagi. Nggak lama setelah itu Rasulullah mengambil lagi 3 kali sebesar yang pertama. Alhamdulillah, ini ada rezeki dari Allah. Ditaruhnya juga batu yang ketiga ini ke dalam keranjang. Rupanya emas murni. 3-tiganya jadi emas murni. Begitu batu yang ketiga sudah di dalam keranjang, tertegunlah Siti Khadijah. Ditatapnya wajah Rasul, lalu menetes air matanya. Menangis beliau. Dilemparkannya keranjang itu. Bukan ini yang kucari ya Rasul. Cukup bagiku Allah dan Rasulnya saja. Saya nggak butuh yang begini. Emas murni 3 bingkah Pak, dilempar. Saya nggak butuh ini. Cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Begitu Siti Khadijah menyikapi. Ya, bagaimana beliau menegakkan agama Allah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah oleh karena itulah perlu kita contoh bagaimana kita menyikapi, berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan sampai kita seperti memegang bara api tadi, ya, dipegang erat, takut kebakar, panas, dibuang, sayang, ujung-ujungnya genggam-genggam lepas. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, sikap seperti itu saya kira perlu kita contoh Bapak Ibu yang saya hormati untuk kita berpegang teguh dengan agama Allah. Ya. Jangan sampai silau mata kita dengan harta dunia, akhirnya kita lepas dari agama ini. Berapa lama sih kita hidup di atas dunia ini? Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi fa dakhala asba'u fayarfa'u kama baqiya fi fawad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut, kemudian kamu angkat air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itu, itulah contohnya dunia. Sedangkan air laut yang terbentang luas tak berbatas itu, itulah contohnya akhirat. Jadi akan sangat besar penyesalan nanti di akhirat kalau kita habis umur kita untuk mikirin dunia, lupa kepada akhirat. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, nah hal ini perlu kita renungkan. Sudahkah kita berpegang teguh dengan agama Allah ini? Mudah-mudahan kita dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Jadi artinya bagaimana kita mencontoh beliau sampai-sampai Siti Khadijah ketika akan berpulang ke rahmatullah. Harta ini sudah habis, ini sudah enggak ada. Dipanggilnya Siti Fatimah, nak sini nak, ada apa Bu? Rasa-rasanya badannya sudah lemas, sepertinya ibu sudah nggak lama lagi tinggal di dunia ini.
tapi tidak ada pembungkus jenazah ibu nanti. Yang ada cuma satu helai daster. Itu pun sudah ada yang mengatakan 18 tambal. Tambalnya sudah 18. Satu biji, satu helai daster. Ibu-ibu ada berapa helai di rumah? Satu almari. Beliau jadi konglomerat di zamannya, di akhir hayatnya nggak punya apa-apa. Cuman hanya ada satu helai daster. Itu pun sudah tambal banyak. Andaikan ibu meninggal, tidak ada pembungkus jenazah ibu nanti. Ibu nggak berani ngomong sama ayahmu. Coba Ananda ngomong sama ayahmu. Kalau boleh, sorban yang dia pakai waktu menerima ayat pertama dulu di Gua Hira, itu ibu minta untuk membungkus jenazah ibu nanti. Fatimah sampaikan, nangis Rasulullah. Enggak lama sudah itu turun malaikat Jibril membawa 5 helai kain. Ya Rasulullah, ini ada kain 5 helai. Satu untuk Siti Khadijah, yang satu untuk kamu, satu untuk Siti Fatimah, satu untuk Ali, satu untuk Hasan. Yang Husain yang mana? Nangis Jibril. Begitu ditanya, yang untuk Husain yang mana? Ya Rasul, dia tidak dikafani. Dia akan meninggal dalam peperangan. Sehingga pakaian yang dia pakai itulah jadi kain kafannya. Sehingga beliau dalam ceritanya sampai dipenggal kepalanya oleh Yazid. Masya Allah. Jadi 5 helai kain itu, yang satu untuk Siti Khadijah, satu untuk Rasulullah, satu Siti Fatimah, satu Sayyidina Ali, satu untuk Hasan. Itulah yang pembungkus jenazah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan beliau bercucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang kita coba mengevaluasi bagaimana kita menyikapi agama ini dan bagaimana ajaran Rasul itu sudah kita jalankan atau belum. Kita yang tahu masing-masing. Saya sudah sampaikan, yang perlu kita contoh di Rasul itu paling tidak 9 poin. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada Rasul itu menjadi contoh tauladan terbaik buat kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa orang yang ingin selamat kembali kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi siapa orang yang ingin menerapkan zikir yang banyak. Nah, 3 ini ya. Kalau ingin kembali kepada Allah, contohlah Rasulullah. Ingin selamat di hari akhir, contoh Rasulullah. Ingin zikir yang banyak, contohlah Rasulullah.